Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji syukur hari ini kita bersama dalam pertolongan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kami ingin share tentang kebaikan Allah dan betapa kuasa firman itu menolong dan memberkati kita. Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang punya belas kasihan. Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-39 hari ini mengingatkan kita dan memberkati kita. Kita punya Tuhan Yesus, Allah yang punya belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi pandemi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Situasi yang kita pahami sekarang ini sulit, ekonomi sulit, studi anak-anak juga kita tidak tahu seperti apa. Kita seperti 4.000 orang laki-laki bersama dengan para murid yang sedang ada di tempat yang sunyi, yang ada di atas bukit mengikut Yesus. Tapi mari kita juga ingat satu hal. Di situ dituliskan Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang dialami oleh para murid. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid itu sedang tidak memiliki makanan. Sepertinya ini hal jasmani. Sepertinya ini hal yang kita nggak pernah anggap itu hal sederhana lah. Tuhan itu memperhatikan hal-hal rohani saja. Tapi Alkitab menuliskan bagaimana Tuhan mengatakan dan mereka tidak mempunyai makanan. Kita punya Tuhan yang tahu isi dapur kita. Kita punya Tuhan yang tahu bagaimana kondisi keuangan kita, bagaimana isi dompet kita. Dan Tuhan tahu saat kita tidak memiliki makanan, Tuhan katakan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Belas kasihan Yesus ini menguatkan hati saya. Belas kasihan Yesus ini menguatkan iman kami bahwa kita punya Tuhan Allah yang tidak mau membiarkan kita kelaparan. Di ayat bagian terakhir, setelah mereka kenyang baru Tuhan izinkan mereka pulang. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita pergi dengan kelaparan. Tuhan mencukupkan hanya dengan 7 ketul roti dengan beberapa ikan kecil. 4.000 orang laki-laki dikenyangkan. Saya percaya rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, kebutuhan memasuki bulan November akan dapat kita jalani sebab kita punya Tuhan yang mengerti kebutuhan kita. Mungkin yang ada pada kita sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah hari di bulan November ke depan. Jika dibandingkan dengan total kebutuhan kita dalam 1 bulan, yang ada pada kita hanya seperti 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil untuk 4.000 orang. Tapi percayalah, saat bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Saat bersama dengan Tuhan, Tuhan tahu kita sedang tidak punya makanan. Dan saat bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Percaya bersama dengan Tuhan. Percaya dengan janji Tuhan. Allah tidak hanya memberi makan bagi 5.000 orang dan 4.000 orang, tapi Tuhan juga akan memberi makan bagi keluarga kita. Keluarga saya, keluarga Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan anak kami dan kebutuhan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang tidak akan membiarkan kita kelaparan. 10 bulan dapat kita lewati. Bulan November ke depan kita akan dapat lalui bersama dengan Tuhan. Tetap percaya bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita. Saat ku tahu melihat jalanmu, saat ku tahu mengerti rencanamu,
melihat jalan, Amin. saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, dimanapun kita berada, mungkin situasi pandemi ini, situasi yang kita tidak tahu ujungnya bagaimana. Seperti para murid, waktu Tuhan berkata, aku tidak mau mereka pulang dalam kelaparan, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid bertanya, bagaimana di tempat sunyi seperti ini Engkau memberi mereka makan dan mereka kenyang? Tuhan berkata, ada berapa makanan yang ada padamu? Hanya 7 ketul roti, Tuhan. Mereka tahu yang ada pada mereka hanya 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil. Dan itu tidak mungkin mengenyangkan 4.000 orang. Untuk 12 murid saja, plus dengan Tuhan Yesus, itu jumlah yang tidak cukup mengenyangkan. Makanya mereka bertanya, bagaimana? Seperti apa caranya? Dari mana akan mendapatkan makanan untuk mengenyangkan mereka? Mungkin demikian juga ada dalam hati kita. Bagaimana Tuhan? Bagaimana akan cukup kebutuhan kami untuk bulan November ini? Bagaimana pelayanan ini akan dapat kami kerjakan dengan keterbatasan tenaga, dengan keterbatasan cara? Bagaimana caranya? Ingat, kita punya Tuhan yang sanggup bukan hanya memberi makan 5.000 orang, juga di tempat yang sunyi di padang gurun, tapi juga bagi 4.000 orang di tempat yang sunyi di padang gurun yang gak ada toko, gak ada yang jualan. 7 ketul roti ditambah beberapa ikan kecil, ditambah dengan doa ucapan syukur. 7 roti, beberapa ikan kecil, ditambah dengan doa, cukup dimakan 4.000 orang laki-laki dan sisa 7 bakul. Tetaplah percaya, tak ada terlihat jalan itu seperti apa. Bagaimana Tuhan? Percaya
percaya, sekalipun di padang gurun, sekalipun di tempat yang sunyi, dengan 7 roti, dengan beberapa ikan kecil, bersama dengan Yesus, di dalam doa ucapan syukur, mereka dikenyangkan, bahkan ada sisanya. Tuhan memberkati rekan-rekan hamba Tuhan dalam pelayanan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan November, seberapapun kebutuhan kita bersama dengan Tuhan, berapapun yang ada pada kita, jika kita mengucap syukur, jika kita percaya janjinya, maka kita tetap akan dapat melaluinya sampai di penghujung bulan November, bahkan memasuki bulan November, sebab kita punya Tuhan yang hidup. Tetap percaya, bersama dengan Tuhan, dengan iman kita menyelesaikan bulan November. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.